Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Kinchen-nya. Bab 4833 sampai bab 4834. Zong Zimo tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Namun, lingkaran cahaya ungu cerah yang indah itu begitu mempesona sehingga sulit baginya untuk melihatnya. Seorang bijak agung peringkat kedua, menguasai metode ciptaan sendiri tingkat bintang peringkat ketiga. Jiwa Zong Zimo terguncang. Bagaimana ini mungkin? Jangan bilang itu dia, Gunung Liangshan yang pertama juga mengejutkan. Monster jenis ini, apalagi melihatnya, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Ni Feisu juga tampak kaget, tapi yang mengejutkannya berbeda dari yang lain. Dahulu kala, dia telah melihat metode buatan sendiri tingkat bintang kelas 3 Kinchen. Poin kuncinya adalah, itu sama sekali bukan triknya. Artinya, dia telah menguasai dua jenis metode yang diciptakan sendiri oleh tingkat bintang kelas 3. Ni Feisu hampir tercekik. Hingga saat ini, dia bahkan belum membuat kelas bintang kelas 2. Kinchen, monster macam apa kamu? Zong Zimo merasa bahwa sebagian besar alasan kekalahan Ning Tai dari Kinchen adalah kecerobohan Ning Tai. Sekarang sepertinya, bahkan jika Ning Tai berusaha sekuat tenaga, apa gunanya? Dia bahkan tidak bergerak 1 inci pun saat menaiki kapal peri pengelai tingkat 10. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Ning Tai. Perbedaan antara langit dan bumi, untungnya, dia hanya seorang bijak tingkat 2. Pikir Zong Zimo dalam hati, jika tidak, dengan metode pertahanan tingkat bintang kelas 3 yang diciptakan sendiri yang menantang langit ini, tidak ada yang bisa saya lakukan. Boom, kekuatan suci di tubuh Zong Zimo meledak. Jiwanya adalah jiwa istimewa yang sama dengan Qin Qi, jiwa yang meledak-ledak. Hancurkan sumbernya, ledakan pamungkas. Setelah penguatan jiwa ledakan, ketika kekuatan suci Zong Zimo mengalir ke kapal peri pengelai, seluruh kapal peri pengelai bergetar seperti binatang buas yang marah. Dengan suara keras, kapal peri pengelai menabrak Kinchen lagi. Qin stabil seperti gunung, peta galaksi, yang berakar di langit dan bumi, tidak tergoyahkan. Wajah Zong Zimo berubah, dan dia berteriak, meringkuk dan meledak. Lingkaran cahaya lavender muncul, inilah yang telah dia kuasai. Metode yang diciptakan sendiri oleh tingkat bintang kelas 1. Saya melihat kekuatan suci yang tak ada habisnya memancar keluar, dan kemudian mulai meringkuk di dalam, lalu meringkuk lagi, dan akhirnya menyusut hingga seukuran kelereng. Hancurkan, teriak Zong Zimo. Hal paling menakutkan tentang meringkuk dan anti ledakan terletak pada momen ledakan. Momen ketika tiba-tiba meledak setelah digulung terus-menerus cukup eksplosif. Terjadi ledakan keras, Xing He Tiantu memang gemetar akibat gerakan melengkung dan anti ledakan ini, seolah-olah akan meledak. Tapi setelah 2 napas, peta galaksi telah pulih dan stabil. Mata Zong Zimo membeku sesaat, bagaimana bisa? Dia meraung dalam hati, bahkan jika itu adalah metode yang diciptakan sendiri oleh tingkat bintang peringkat ketiga, itu tidak akan sekuat itu, bukan? Orang ini hanyalah orang bijak tingkat 2. Meskipun sulit bagiku untuk mengalahkannya, dia tidak akan pernah mengalahkanku. Aku akan melawannya perlahan-lahan. Zong Zimo dengan cepat menstabilkan pikirannya. Tidak perlu terburu-buru. Tepat ketika dia berpikir bahwa Kinchen akan selalu menempel pada dirinya sendiri, Kinchen pindah.
anak domba itu lahir, dan binatang perang bertanduk 4 yang mendominasi itu mengejutkan Zhong Zimo. Roh gunung macam apa ini, Bum? Xiao yang langsung membantahnya dengan trik sihir gunung. Ternyata itu Yan Yang. Zhong Zimo mengenalinya tanpa banyak rasa khawatir di dalam hatinya. Bagaimanapun, Yan Yang, roh gunung biasa yang tidak lagi biasa, tidak menimbulkan banyak ancaman sama sekali. Memang benar Xiao yang menabrak Zhong Zimo dengan trik ini, tapi tidak melukai Zhong Zimo. Segera setelah itu, Lamp melontarkan bom kedalaman ke Zhong Zimo. Gerakan ini mirip dengan metode meringkuk dan anti ledakan yang diciptakan sendiri oleh Zhong Zimo, tetapi lebih langsung dan mendominasi daripada meringkuk dan anti ledakan. Boom! Setelah dipromosikan ke roh gunung tingkat ke-11, energi dalam tubuh Lamp meningkat secara dramatis, dan kekuatan bom laut dalam dapat digambarkan sangat besar. Zhong Zimo tercengang, bukankah itu Yan Yang? Kenapa sepertinya ada bom laut dalam? Selanjutnya, anak domba itu menggunakan satu demi satu, duri terbang, bencana racun hitam. Zhong Zimo bodoh, apa ini? Domba api, paus raksasa laut dalam, belalang berduri, dan tentakel gelap, keterampilan roh gunung 4 roh gunung. Kenapa semuanya dikuasai oleh satu roh gunung? Kepala Liang San terkejut, Changke, bukankah Zhou San mengembangkan roh gunung jenis baru? Kepala Changke menghibur, jangan panik, itu hanya domba Yan yang bermutasi. Domba Yan yang bermutasi, mata pemimpin Liang San membelalak. Dia memandangi domba yang agung dan mendominasi di depannya. Apakah ini ada hubungannya dengan Yan Yang? Inilah semangat gunung yang baru? Pemimpin Liang San berpikir dalam hati, Gunung Buzu tersembunyi terlalu dalam. Ia telah menciptakan roh gunung baru yang begitu kuat, dan bahkan ia menyangkalnya. Tetapi bagaimana saya bisa mempercayainya? Pada saat ini, dia sedang berpikir diam-diam di dalam hatinya. Sambil melihat ke atas secara tidak sengaja, gunung baik pertama langsung membatu. Karena dia melihatnya, anak domba itu memegang pisau di kedua kukunya, dan menggunakannya pada Zhong Zimo, metode buatan sendiri tingkat bintang peringkat pertama, yang secara alami membunuh bintang. Aku bermimpi, yang pertama dari Liang San sedang kesurupan. Mimpi ini terlalu aneh. Roh gunung sebenarnya bisa menciptakan keajaibannya sendiri. Sial, itu bintang kelas 1, beraninya kamu memimpikannya hal ini? Kepala Liang San, apa ini? Suara membosankan Ning Tai membuat kepala Liang San kembali ke dunia nyata. Pemimpin Liang San sangat terkejut di dalam hatinya. Kisah horor paling menakutkan yang pernah ada adalah ketika Anda mengetahui bahwa itu bukanlah mimpi. Jangan tanya saya juga tidak tahu. Liang Sanshu merasa akal sehatnya telah sangat terbalik. Kamu, Zhong Zimo merinding di sekujur tubuhnya. Orang-orang mati rasa, apa ini? Bisakah kamu bersikap lebih keterlaluan lagi? Semangat gunung-gunung Buzu begitu kuat, Zhong Zimo menyesalinya sejenak. Saya menyesal tidak memasuki gunung Buzu. Konon perahu peri penglai tidak lebih lemah dari roh gunung. Itu semua bohong. Jauh dari itu, dia langsung merasa bahwa kapal peri penglai tingkat 10 miliknya tidak bagus. Tidak ada perbandingan, itu masih roh gunung. Kapal perimu tidak buruk, komentar Qin Chen. Di bawah tatapan murid gempa Zhong Zimo lagi, Qin Chen melepaskan kekuatan jiwanya dan memutuskan hubungan antara Zhong Zimo dan penglai Xianchuan dengan kontrol yang kuat di tingkat dasar. Seluruh tubuh Zhong Zimo terguncang hebat, dia menjalankan kitab peri penglai dengan gila-gilaan. Namun saya menemukan bahwa sekeras apapun saya berusaha,
Saya kehilangan kontak sepenuhnya dengan perahu peri penglai, apalagi mengemudikan perahu peri penglai. Dan di mata Zhong Zimo yang melebar, kapal peri penglai miliknya dengan patuh berlayar ke sisi Qin Chen. Qin Chen menepuk perahu peri penglai, langsung menaiki perahu, dan memandang Zhong Zimo yang bodoh dengan senyuman di wajahnya. Kamu, Zhong Zimo sangat terkejut hingga dia kehilangan kemampuannya untuk berbicara dalam sekejap. Boom, kapal peri penglai di bawah kendali kuat Qin Chen mengeluarkan senandung yang meledak dan menghantam Zhong Zimo dengan keras. Qin Chen tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perahu peri penglai tanpa mempraktikkan kitab peri penglai, tetapi pemandangan di depannya sungguh luar biasa. Kapal siapa ini? Siapakah murid penglai? Zhong Zimo membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk membangun kapal peri penglai miliknya sendiri. Untuk pertama kalinya hari ini, saya merasakan kekuatan kapal peri penglai yang saya bangun dengan susah payah. Jantung Zhong Zimo benar-benar tersumbat, dan dia tidak bisa menahan seteguk darah. Di bawah pukulan ganda karena kehilangan perahu peri penglai dan kehilangan kepercayaan. Dalam beberapa ronde, Zhong Zimo kalah. Murid sekte dalam terkemuka dari penglai ini menderita trauma spiritual hari ini. Ning Tai dan Yan Cui, pemimpin Liangshan, semuanya diam. Zhong Zimo benar-benar kalah, ini sungguh sulit dipercaya. Tapi, mereka semua punya mata. Bisakah Zhong Zimo disalahkan atas hal ini? Murid Buzousan ini terlalu mesum, mungkin, aku seharusnya tidak bersaing dengannya. Ni Feisu tiba-tiba merasa lelah, dia merasa dia menuju ke arah yang salah. Apa yang bisa dibandingkan dengan orang seperti itu? Orang ini sama sekali bukan manusia, monster satu. Bahkan aku tidak yakin bisa mengalahkan Zhong Zimo. Zheng Hai juga terkejut. Sebelumnya, dia selalu merasa bahwa dirinya lah yang terkuat. Tapi sekarang saya tahu itu hanya pendapatnya sendiri. Haruskah saya melanjutkan? Qin Chen masih dalam kondisi sangat baik. Awalnya, dia benar-benar siap untuk memainkan 2 pertandingan saja. Namun di luar dugaan, mengalahkan Ning Tai dan Zhong Zimo ternyata lebih mudah dari yang dia bayangkan. Oleh karena itu, Qin Chen merasa pertandingan ketiga harus diserahkan kepada dirinya sendiri. 3 kemenangan dalam 3 pertempuran, semuanya berakhir. Lagi pula, bagi Zheng Hai dan Ni Feisu, pertarungan memperebutkan kuota ini hanya tentang kepentingan sekte. Tapi untuk Qin Chen, ini terkait dengan apakah dia bisa menjadi penjaga gunung? Hanya 1 kemenangan terakhir, Qin Chen benar-benar tidak ingin menaruh harapannya pada orang lain. Zheng Hai ragu-ragu, jika sebelum perang, dia pasti tidak akan setuju. Namun kini dia merasa hal itu sepertinya bukan tidak mungkin. Maka itu akan membuang-buang waktu bagi saudara muda Qin. Zheng Hai memutuskan untuk mempercayai Qin Chen. Tolong beri saya pencerahan. Qin Chen memberi isyarat kepada penglai dan Sitian Buddhism. Di sisi penglai, wajah Zhong Zimo dan yang lainnya berubah, dan mereka tidak berani menantang. Bahkan Qiandeng ragu-ragu, namun tak lama kemudian, Qiandeng menantang Qin Chen. Anda tidak bisa menolak untuk bertarung. Kemudian Zhou Sanke langsung memenangkan pilihan pertama. Ini bahkan lebih memalukan daripada kekalahan. Terlebih lagi, Qiandeng masih memiliki kepercayaan diri. Dia memiliki keuntungan besar yang tidak dimiliki Zhong Zimo. Ini adalah pertempuran yang sangat krusial. Qin Chen menatap Qiandeng tanpa meremehkannya. Qiandeng juga menatap Qin Chen dan tidak bertindak gegabah pada saat pertama.
Dengan pelajaran dari Ning Tai dan Zhong Zimo, Qian Dengkuan telah menganggap Qin Chen sebagai lawan yang sangat kuat. Qin Chen pindah lebih dulu, sebuah gerakan keterampilan spiritual gunung bertentangan dan menghantam Qiandeng. Ribuan lampu mengedarkan sutra Buddha Barat dan lonceng emas, senjata ajaib, muncul. Cahaya keemasan menyebar ke seluruh lonceng emas dan menyinari seluruh tubuh ribuan lentera, membuat ribuan lentera tampak seperti Buddha emas, sangat terang. 7 sekte surga masing-masing memiliki intinya sendiri. Gunung Buzu adalah roh gunung, Penglai adalah kapal abadi Penglai, dan Buddhisme Sitian adalah senjata ajaib. Ada berbagai jenis instrumen magis, semuanya berasal dari periode waktu yang sangat lama dan dilestarikan hingga hari ini oleh sejumlah besar biksu dan Buddha kuno. Di antara banyak jenis instrumen Buddha dalam Buddhisme Barat, lonceng emas adalah yang kedua setelah instrumen lilin dupa. Menguasai lonceng emas cukup sulit, inilah salah satu alasan mendasar Qiandeng memperoleh pijakan dalam agama Buddha Barat. Senjata ajaib lonceng emas sama dengan kapal abadi Penglai, yang dapat digunakan baik untuk menyerang maupun bertahan. Pada saat ini, Qiandeng menggunakan senjata ajaib lonceng emas untuk menurunkan penutup lonceng emas untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika Qin Chen menyerang, dia memilih untuk kembali bertahan. Dan, itu bukan hanya senjata ajaib lonceng emas. Qiandeng juga menggunakan salah satu teknik Buddha dan Tao, tubuh emas arhat abadi. Dia telah mempraktikkan teknik transformasi Buddhis dan Tao ini ke tingkat ke-7 dan menyempurnakannya menjadi salah satu dari 12 tubuh suci arhat. Sekte Buddha kelas 4, lebih dari 1000 helai arhat mengelilingi 1000 cahaya. Di antara 12 raga suci arhat adalah yang paling kokoh. Itu juga dilindungi oleh penutup lonceng emas. Saat ini, Qiandeng memancarkan cahaya keemasan dan bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan. Bang, Qin Chen memukul Qiandeng, yang hanya berguncang 1 atau 2 kali dan tetap tidak bergerak seperti gunung. Ini cukup sulit, keluh Qin Chen dalam hatinya. Semenjak Qin Chen memanggil domba itu keluar. Hancurkan dia, perintah Qin Chen. Lamp segera bekerja sama dengan Suzaku Lanyan. Suzaku meledak, boom, api aneh yang sangat menakutkan meledak ke seluruh tubuh Qiandeng dengan ledakan yang tak terlukiskan. Gentang instrumen lonceng emas bergema tanpa henti. Api aneh itu tidak terbatas, membakar segalanya, menghancurkan segalanya. Murid Qiandeng menyusut tajam pada saat itu, boom. Lonceng emas pecah, dan Qiandeng terbang terbalik seolah-olah dia dipukul dengan keras. Xiao yang telah dipromosikan ke roh gunung tingkat ke-11, dan terus-menerus berlari bersama Suzaku Lanyan, kekuatan keterampilan roh gunung ini secara alami meningkat 2 kali lipat. Apa ini? Zhong Zimo tercengang, keterampilan spiritual gunung? Biarpun itu adalah skill roh gunung milik Master Super, dia tidak memiliki kekuatan seperti itu, bukan? Bagaimana jika dia baru saja menggunakan trik gunung ini pada dirinya sendiri? Zhong Zimo kembali mati rasa. Setelah bekerja lama, saya tidak membiarkan orang lain bekerja keras. Wosh, setelah mengalahkan Qiandeng, Qin Chen segera mengendalikan tubuh Kaisar Pil dan Kaisar Suci Iblis untuk menyerang dan membunuh Qiandeng. Qiandeng menekan rasa ngeri di hatinya dan memanipulasi senjata ajaib lonceng emas. Tetap Qin Chen sekali lagi menunjukkan kontrol yang kuat dari master psikisnya, menyebabkan senjata ajaib lonceng emas membeku di udara seolah-olah telah dibekukan. Ekspresi Qiandeng berubah. Dia dengan cepat melafalkan kitab Buddha di surga barat,
tetapi tidak berhasil. Mustahil, wajah ikan Kiandeng yang mati akhirnya berubah. Bukan karena dia belum pernah bertarung dengan guru roh sebelumnya. Artefak magis semuanya ditinggalkan oleh nenek moyang Buddha kuno dari Buddhisme surga barat. Guru spiritual tidak dapat memutuskan hubungan antara kitab suci Buddha surga barat dan artefak magis. Nyatanya, guru roh biasa benar-benar tidak bisa melakukannya. Tapi masalahnya adalah, bagaimana bisa seorang guru roh junior yang mengendalikan sesuka hati menjadi guru roh biasa? Kehilangan senjata ajaib lonceng emas itu seperti memotong lengan Kiandeng. Namun, Kiandeng tidak cukup hanya ditangkap tanpa perlawanan. 4 elemen semuanya kosong. Kiandeng menggunakan sekte kedua Buddha dan Taoisme. Keempat unsur tersebut mengacu pada unsur tanah, air, api dan angin. Pada saat ini, lebih dari 1000 pikiran kosong menyembur keluar, dengan panik menyerap pegunungan dan bumi, kelembapan tanah dan tumbuhan di udara, serta energi panas yang dipancarkan matahari di atas kepala dan pusaran angin di dalamnya. Ketiadaan. Nafas seluruh tubuh Kiandeng meledak. Master ganda kelas 4. Mata Qin Chen sedikit menyipit, tapi ini bukan batas Kiandeng. Boom, Kiandeng mencubit tangannya satu demi satu, dan kemudian 5 segel keluar. Segel pembalik awan, segel penutup laut, segel harimau yang menaklukkan, segel naga yang menundukkan, dan segel intan. Guru kelas 43, Qin Chen sedikit terkejut. Ini luar biasa. Selain itu, 4 elemen itu kosong, tubuh emas arhat yang abadi, dan segel bodhisattva agung semuanya merupakan teknik Buddhis dan Tao. Pada saat ini secara bersama-sama wujud dan makna arhat, wujud dan makna bodhisattva, serta wujud dan makna kongkong saling terkait, terjalin, dan menyatu satu sama lain. Di antara langit dan bumi, sosok Buddha raksasa lahir samar-samar, suci dan tinggi, perkasa dan menakutkan. Saat ini, Qin Chen akhirnya mengerti mengapa Kiandeng menyandang gelar bodhisattva kecil. Boom, Kiandeng memahami sumber Lei Yin. Pada saat ini, suara guntur menembus, dan 5 segel keluar, mengembun satu sama lain, dan berkumpul menjadi sebuah bola, seperti tangan Buddha raksasa di langit, membanting ke arah Qin Chen, bersambung.